Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Majelis Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Ayah Bunda, sehat? Coba Irgi pengen dengar kabarnya, apakah sehat? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya Ayah Bunda, sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sehat. Bu Lia dari Sumedang. Yang sudah hadir dari mana aja nih Bun? Boleh Irgi lihat di layar ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah sehat Bu Elmi, Masya Allah. Pak Imam hadir ya, Pak Imam Ghazali, Masya Allah. Bu Lia Sumedang hadir dari Wajo Makassar, Masya Allah. Alhamdulillah. Lumajang hadir ya. Dari mana? Kawidya, Masya Allah. Alhamdulillah. Depok, Bu Epi hadir. Siapa lagi yang hadir? Boleh kita absen dulu ya. Sebelum menunggu gurunda kita. Bekasi hadir, Bu Tria. Bu Rohni dari Pinrang Makassar, Masya Allah. Alhamdulillah, ada Pak Akbar juga, ada dari Semarang, Pontianak, Masya Allah Pak Akbar ya, Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, yang sedang mempunyai hajat, Allah kabulkan di waktu yang terbaik. Alhamdulillah ya Bunda, selamat datang kembali ya di Majelis Kalam, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional di bawah naungan PPA Institute atau Pola Pertolongan Allah, dan juga Wakaf Peradaban Internasional ini salah satunya programnya yaitu Kalam. Nah, selain daripada program wakaf, ada juga program kajiannya. Nah, kajiannya ini adalah Kalam, kajian malam yang diadakan setiap Selasa malam dan Jumat malam. Nah, Alhamdulillah, Ayah Bunda semuanya terus isi koma. Yang baru bergabung kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang nih Bunda, Ayah, sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah pada malam hari ini, Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya, kita akan belajar bersama Ustadz Zulfikarullah atau Ustadz Muhammad Zulfikarullah. Beliau adalah trainer PPA Institute dan juga master trainer untuk holistik ya. Berikan pelatihan ya seputar kebiasaan atau seputar karakteristik Rasulullah SAW. Nah, beliau biasa mengisi di majelis taklim, kemudian di perusahaan-perusahaan, baik itu nasional atau multinasional. Insya Allah. Alhamdulillah, hai Bunda semuanya, kita bersyukur ya bisa menuntut ilmu bareng beliau. Dulu waktu Irgi di pesantren, Ayah Bunda di pesantren karakter Quran, Mahadban Quran Institute, itu pernah belajar pelatihan khotib bersama beliau gitu ya, dan juga pelatihan kepemimpinan. Nah, Alhamdulillah di Kalam ini insya Allah akan belajar holistic self transformation. Nah, bagaimana perubahan ya terhadap diri sendiri. Nah, insya Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan kabar gembiranya Ayah Bunda ini melanjutkan pembahasan dari part ke-1 sudah. Nah, bagi Ayah Bunda yang coba edit izin tanya, Ayah Bunda apakah baru pertama kali ya atau misalnya sudah yang pertamanya sudah pernah ikut holistic self transformation ini bersama Ustaz Zulfikar? Ada yang baru pertama kali? Baru pertama Ustadz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan wasalan Bunda. Ya, tidak apa-apa. Baru pertama juga kita sediakan rekamannya di Bun. Nah, rekamannya disediakan oleh admin. Nah, nanti insya Allah dikirim di kolom komentar. Nah, Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah.
Silakan Bunda bisa diakses rekamannya supaya tersusun puzzle-nya insya Allah. Bu Evi, ahlan wa sahlan ya. Selamat datang, Masya Allah. Ini rekaman pertamanya ya. Nanti kita akan berlanjut terus nih Bunda nih. Insya Allah. Kemarin Irgi apa masih ingat nih. Kalau misalnya Ustaz Zulfikar Hidayatullah itu kalau mengisi kajian biasanya ada ini apa ada kurikulumnya. Nah, jadi tidak terpotong ya, terus berlanjut insya Allah. Alhamdulillah. Dan juga ya Bunda kami mengajak untuk share-share kembali ya link kajiannya karena Gurunda insya Allah ilmunya sangat luas. Bisa kita share kepada keluarga, saudara, teman-teman, ataupun rekan kerja, silahkan di-share. Bagi mahasiswa atau mahasiswi ya, silahkan di-share juga ke teman-teman kampusnya. Insya Allah. Alhamdulillah. Silahkan Ayah Bunda ya yang sudah share, ada? Kalau sudah share, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga ayah bunda yang sudah share diberikan manfaat ilmu yang lebih ya. Karena insya Allah bagian daripada syiar. Baik itu di story WA share-nya, entah itu di story Instagram atau di story Facebook ya, di feed, silahkan ya. Pak Imam, nah kalau boleh tahu Pak Imam share kemana nih? Masya Allah. Terima kasih ya Pak Imam ya, Bu Elmi terima kasih, Alhamdulillah. Biasanya nge-share kemana nih Bun? Alhamdulillah. Ada yang ke grup ya, ada juga yang ke story WA. Alhamdulillah, barakallah. Silahkan ajak-ajak lagi ya, masih 29 partisipan. Grup teman kerja, Masya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah ya Pak Imam menjadi amal jariah. Baik. Siapa lagi yang sudah share? Boleh ya direspon. Story WA. Terima kasih Bu Elmi. Barakallah. Enak ya Bunda ya kalau misalnya ada yang ikut karena wasilah kita akan menjadi amal jariah tentunya bagi kita dan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang menuntut ilmunya. Insya Allah. Kita share-share kembali. Oh, Masya Allah, Bu Lia dari Sumedang. Banyak webinar malam ini, tapi saya pilih Ustaz Zul. Masya Allah. Ya, qadarullah, biiznillah. Ya, takdir dari Allah dan bismillah ya dengan izin Allah Bunda bisa hadir, kita semuanya bisa hadir di sini karena semuanya baik insya Allah. Yang webinar manapun insya Allah baik. Alhamdulillah ini juga insya Allah baik ya. Tidak ada yang tidak baik, semuanya insya Allah baik. Karena apa? Karena kita memanfaatkan menuntut ilmu di majelis ilmu. Barakallah Bunda, Masya Allah. Nah insya Allah ya, kalau misalnya di kalam ini selain daripada kita mendapatkan amal jariah tentunya eh, Kalam ini akan mensupport juga ya, program Kalam ini akan mensupport rumah Quran, kemudian apalagi yatim village ya, pesantren karakter Quran. Jadi tidak hanya tok kajian, tetapi ada juga amal jariahnya nih Bun. Ini bedanya antara kajian satu dengan kajian yang lainnya. Mungkin ada yang sama tetapi hanya sedikit. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Semoga istiqomah terus ya Bunda ya. Baik, kita doa dulu yuk Bunda yuk. Insya Allah kita doa dulu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan juga terus diberikan kesehatan, keberlimpahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yastajibu lah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah ilmu kepada ayah bunda, sahabat-sahabat majelis kalam yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Yang belum bisa hadir, semoga Engkau mudahkan bisa hadir ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqomahkan terus kami ya Allah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, abang kakak semuanya yang hadir pada malam hari ini yang sedang memiliki hajat, Engkau kabulkan di waktu yang terbaik ya Allah, yang sedang membutuhkan pertolongan Engkau tolong ya Allah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini, jagalah kesehatan ya Allah, karena dengan menuntut ilmu ya Allah, Engkau berikan ya Allah pahala yang terbaik ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Engkau ya Allah. Amin, amin ya Allah, Rabbal alamin. Alhamdulillah.
Barakallah ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam. Insya Allah sesaat lagi kita akan bersama-sama menuntut ilmu bersama Ustaz Zul. Namun sebelum itu, jadi mengajak barangkali ada yang ingin menyiapkan catatan ya. Seperti biasa kalau menuntut ilmu, kalau ingin disebarkan kembali, ingin diabadikan, ya selain didengarkan bisa sambil dicatat ya Bunda ya. Biasanya jadi sambil menyiapkan buku dan pensil ya supaya bisa dihapus. Kalau enggak pulpen ya silakan ya Bunda. Kalau misalnya ingin mendengarkan saja itu juga alhamdulillah sudah bagus, Masya Allah ya Bunda semuanya. Silahkan ya. Kalau mau mencatat di HP juga silahkan ya. Mencatat di HP, mencatat di buku, insya Allah. Nah, gunanya apa? Insya Allah salah satu gunanya atau salah satu manfaatnya adalah untuk kita mentolaah kembali apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan juga mengajarkan kalau ada kesempatan. Nah, biasanya di tempat kerja mungkin ya salah satu tempat kerja ada sharing motivasi ya, ada sharing eh, apa hikmah antara karyawan. Nah, itu bisa dipakai nih, Bun. Insya Allah, Alhamdulillah. Kalau enggak, sambil ngobrol, sambil makan bersama keluarga, bersama putra-putri, sambil disampaikan materi ini kembali, insya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Yang sudah hadir, yang belum absen, silahkan boleh absen-absen dulu ya. Alhamdulillah, barakallah, Bunda, barakallah, sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah, guru kita sesaat lagi hadir. Barangkali yang mau menyiapkan catatan ya silah catatan apa tadi sudah catatan minuman. Nah, biasanya juga menyiapkan kalau misalnya supaya fokus ya caranya menuntut ilmu sekian jam karena kalau kita menuntut ilmu di online itu 45 menit ya kurang lebih sehingga siapkan minumnya Bun. Kalau pakai gelas silahkan ya biasanya buat rempah-rempah nih. Rempah-rempah ada jahe, ada kunyit ya. Wah, berusaha untuk mengurangi yang manis-manis ya Bunda ya. Maksudnya yang manis-manis itu kemasan-kemasan. Nah, kita beralih kepada air putih ya, rempah-rempah ya. Lebih murah dan lebih menyehatkan. Kalau enggak, misalnya ya Bunda bisa minum air putih saja juga tidak apa-apa. Yang penting fokus ya selama mengikuti kajian dan juga insya Allah tidak dehidrasi. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau misalnya di sini ada yang sambil masih dinas, masih bekerja malam hari ini siapa? Yang masih dinas, yang masih bekerja atau yang masih di luar, yang masih sapar ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah berarti sudah pulang ya, sudah di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Makassar, Bu Mardia hadir. Barakallah. Ahlan wa sahlan ya Bun. Barakallah. Alhamdulillah sudah di rumah semuanya. Sambil istirahat. Silahkan tidak apa-apa sambil bersama keluarga. Iya, iya tidak apa-apa Bunda, insya Allah. Alhamdulillah siap menyimak. Silakan Bunda, Barakallah. Ibu Madinah, Alhamdulillah. Baik Bunda, ada di sini yang belum masuk grup kalam. Sudah semuanya ya, masuk grup kalam, baru masuk grup inspirator amal. Mohon izin Bunda. Baik, sebentar ya Bunda, mohon izin. Qadarullah, apa wifi-nya ada gangguan di sini sehingga ada kendala. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Bismillah, Alhamdulillah. Mati, pas.
syukur adalah kalimat yang sederhana, namun tak sesederhana dalam mempraktekannya sehari-hari. Coba kita lihat, lebih banyak mana sehari-hari kita banyak syukurnya atau banyak mengeluhnya. Ya. Bisa jadi tadi pagi saja kita awali pagi ini dengan tanpa syukur atas nikmat Allah yang diberikan sama kita hari ini. Karena kita lebih sibuk mikirin masalah-masalah kita, karena kita lebih sibuk memikirkan jalan keluar dari solusi masalah kita. Bahkan nggak sedikit dari kita yang sibuk hanya ingin meraih keinginan-keinginannya, ambisi-ambisinya, dan nafsu-nafsunya. Kita seringkali lupa, ya, karena kita sibuk memikirkan dunia dan kita lupa sama yang punya dunia. Tapi coba kita perhatikan, ketika Nabi Ayub menerima masalahnya, menerima musibah yang Allah kirimkan, apa yang diucapkan? Apakah astagfirullah? Apakah innalillah? Apakah dia mengeluh? Oh enggak. Di setiap masalah yang Allah berikan, dia cuma bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia merasakan cinta Allah di sana. Ya, bahkan luar biasanya rasa syukur ini, ketika kita bisa terus mempraktekannya, janji Allah ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, jangan-jangan nih, kenapa nikmat kita nggak ditambah-tambah sama Allah? Karena kita sendiri nggak bersyukur sama titipannya Allah. Kita seringkali sibuk menagih yang belum pantas dititipin sama diri kita, tapi yang sudah dititipin sama Allah seringkali kita lupakan. Maka kawan-kawan, yuk, agar Allah menambah nikmatnya pada diri kita semua, awali semuanya dengan rasa syukur. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda semuanya, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita coba sapa gurunda kita yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sazul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yurgi. Insyaallah, bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah semakin sehat, semakin baik. Qadarullah Masya ini tadi jaringannya sempat bermasalah sehingga bolak-balik sinyal. Alhamdulillah baru dapat, ini langsung masuk, langsung join. Allah, Alhamdulillah ya, Iya, Ustaz. iya. Qadarullah. Di sini juga sedang kurang baik nih jaringannya. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Bismillah nih, Ustaz. Alhamdulillah, kita melanjutkan yang ke part kedua, Holistic Self Oh, Transformation. Dan oh. ada yang pertama kali, Iya, iya. dan Ya juga ada qadarullah juga mungkin ini yang apa karena ya. betul, Ustaz. Masya Allah. Mangga, mangga. Baik, Ya. sempat ngepis, Ustaz. Cek dulu suaranya, mohon izin. Cek bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah Amankah? bisa kembali. Baik, insya Allah Ustaz, sebelum kita mulai, mari kita coba awali ayat bunda semuanya dengan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustaz Zulfikarullah kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Ya, izin bisa share screen terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Kang Irgi beserta segenap ayah bunda abang kakak sahabat-sahabat kalam kajian malam Wakaf Peradaban Internasional dan juga PPA Institute yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
izin menyapa kembali di malam hari yang penuh dengan kesejukan ini. Mudah-mudahan rasa itu juga yang dirasakan oleh ayah bunda semuanya ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, ayah bunda, sahabat-sahabat semua malam hari ini? Ini dari mana saja ya? Karena tadi alhamdulillah sudah ditemani oleh Kang Irgi dari sebelum pukul 8 ya, sampai alhamdulillah kami akhirnya bisa masuk juga. Boleh informasikan di sini saya lihat ada Kak Lia di Sumedang atau Bunda Lia di Sumedang, walaupun gambarnya baru kamar ya. Ada Kak Imam Ghazali atau Ayah Imam Ghazali. Oh itu Bunda Lia. Alhamdulillah. Kemudian Dumaji, Bunda Kristina di Semarang, dan juga ayah bunda yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kebaikan, keberkahan, dan juga kasih sayangnya di dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Bismillah, malam hari ini kita kembali dapat bermuajahah dengan Al-Fakir Muhammad Zulfikarullah yang Allah izinkan kembali untuk bisa melanjutkan pertemuan sebelumnya di Majelis Kalam, yaitu tentang Holistic Self Transformation. Alhamdulillah, Bunda Ida Rahayu hadir, Bunda Fitria dari Tangsel, Alhamdulillah sehat. Barakallahu fikum. Kemudian saling bertegur sapa, bersilaturahim, agar kemudian walaupun jarak kita berada dalam keterpautan kilometer, tapi mudah-mudahan hati kita selalu dekat di dalam doa dan munajat insya Allah. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kalau ketemu itu selalu menanyakan kabar? Karena harapannya kita memastikan sekaligus juga mengokohkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah dari setiap episode nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan biiznillah malam hari ini mudah-mudahan kita dikaruniakan nikmat yang membuat kita itu bisa meleverage ataupun meningkatkan kualitas kehidupan dan amal-amal kita dengan kualitas yang terbaik. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah 67 ayat 2. Insyaallah ini sudah hafal semua ya Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, kematian dan kehidupan. Ada kalanya Allah awali dengan kematian, al-mauta wal hayata. Ada kalanya juga Allah mengawali dengan wa mahyaya wa mamati, ya. Tapi esensinya adalah di dalam ayat ini Allah menjadikan, karena kita itu kan Allah menjadikan kita dari tidak ada, ya. Fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un. Ya, jadi bahasanya Allah itu awalnya menjadikan kita dari nggak ada untuk menjadi hidup. Setelah itu mati. Kemudian dibangkitkan lagi dan pada akhirnya mati dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita membahasakan hal ini, maka sebetulnya termasuk episode kematian dan kehidupan kita di alam dunia ini adalah merupakan episode ibtila. Makanya negeri dunia ini disebut Darul Ibtila, negerinya ujian. Dan ujian yang Allah maksudkan di sini bukan sekedar tentang 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tapi sepanjang kehidupan. Apa yang diuji oleh Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Karena apa? Di dalam pemahaman Imam Al-Ghazali rahimahullah, di antara ujian yang Allah berikan di antaranya adalah Allah berikan perintah untuk beribadah, untuk menguji siapakah yang paling ikhlas. Ya, Allah
memberikan kita dalam kondisi melakukan kesalahan, berbuat dosa, karena Allah ingin tahu siapakah di antara kita yang paling bersegera bertaubat kepada Allah. Begitupun Allah berikan kita nikmat, ya, untuk menguji siapakah di antara kita itu yang paling bersyukur kepada Allah. Dan Allah memberikan kita ujian, musibah di dalam kehidupan adalah untuk menguji siapakah yang paling sabar. Maka ini adalah di antara beberapa episode ujian di dalam kehidupan kita. Namun bagi kita tentu bukan hanya sekedar tahu tentang kurikulum ujian, tapi bagaimana kita bisa menghadapi ujian itu dengan sebaik-baiknya. At the end, wa huwal azizul ghafur. Allah masaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan hanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang nyata, yang terlihat maupun yang tidak. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat majelis kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berhasil di antara parameternya adalah ketika dia bisa menjadikan hari ini menjadi lebih baik daripada hari kemarin, dan esok hari akan lebih baik lagi daripada hari ini. Dan menariknya, tidak semua kita ternyata berada di dalam koridor itu. Namun setiap kita punya kesempatan untuk bisa mencapai itu. Syaratnya apa? Asalkan kita mau untuk berubah. Tidak ada kaidah perubahan yang lebih dahsyat selain daripada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Bahasanya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang ataupun bahkan sebuah keluarga sebelum kaum tersebut mau ubah yang seperti apa. Dan kita ingin lakukan adalah perubahan yang bukan parsial, tapi perubahan yang holistik, yang dia melakukan bukan sekedar berubah, tapi juga bertransformasi. Karena kalau berubah itu koridornya bisa saja berubah, bisa jadi lebih buruk gitu kan. Tapi kalau bertransformasi, kecenderungannya ini mesti akan mendorong kepada kondisi yang lebih baik. Dan ketika kita memaknai dengan holistik, secara syamil, mutakamil, kenapa? Karena Allahnya Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 200. Bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara holistik, secara keseluruhan. Dan janganlah kalian turuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maksudnya apa? Bahwasanya setan nggak suka kalau kita itu kemudian bisa berubah jadi hamba yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Maka oleh karenanya, yuk kita sama-sama belajar, karena bukan saja Al-Fakir yang menyampaikan ini sudah lebih tahu, bukan, tapi kita juga sama-sama belajar untuk terus berproses, bertransformasi, menjadi hamba yang lebih benar, lebih baik, sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, holistik, maka ada tiga perlu kita kemarin mengikuti sebuah, cuman hanya dua apa namanya, dua potensi terbaik, ya. Yang terlihat dan terukur, dan yang kedua adalah soul. Soul ini jiwa. Jiwa ini termasuk di dalamnya hati dan juga pikiran. Nah, namun kita nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, karena kemarin kita sudah membahas tentang mind, dalam konteks kita mindset. Nanti kemudian kita akan bahas mengenai body set dan juga soul atau heart set, ya.
Walaupun ada yang mengatakan kata hardset itu nggak ada gitu ya. Tapi maksud kita adalah settingan pikiran, settingan tubuh, dan juga settingan jiwa ataupun hati. Dan dalam konsep mindset, dalam holistic self transformation model, bagaimana kita berubah, maka kita telah menyampaikan bahwa it start from your mindset. Dan bagaimana kita bisa bahasanya menajamkan mindset kita. Kita tajamkan dari scarcity yang istilahnya pola pikir kelangkaan menuju abundance, keberlimpahan. Dari fixed mindset, dari pola pikir tetap menjadi growth mindset, menjadi mindset yang bertumbuh. Dan di dalam aktualisasinya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 apa yang kita sebut dengan spiritual abundance mindset. Yaitu adalah ketika kita bahasanya dalam urusan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak melihat hanya sekedar tentang nikmat saja. Tapi bagaimana kita bisa memaknainya. Jadi bahasanya ketika kita spiritual abundance mindset, maka kita perlu transformasikan pemaknaan kita daripada sekedar mendapatkan uang di dalam aktivitas bekerja kita, dalam aktivitas berniaga kita, untuk kemudian di dalam rangka beribadah. Inilah yang akan menjadikan perbedaan. Sama-sama capeknya bekerja, sama-sama capeknya mencari rezeki. Tapi kalau niatnya karena ibadah kepada Allah, maka itulah yang lelahnya berbuah jannah. Karena ketika lelahnya itu lillah. Ya, karena memaknai lelahnya itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bahasanya from money to meaning, bahwa ya rezeki itu bukan hanya sekedar tentang uang cuan gitu ya, tapi juga pemaknaan. Sehingga ketika dalam wilayah bekerja saja, dia tidak memaknai bekerja itu hanya berhenti pada work as a job ataupun work as a career, tapi dia akan maknai work as a calling. Bekerja itu adalah bagaimana kita memenuhi panggilan Allah. Karena faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila kalian setelah melaksanakan sholat, maka bertobat wali rasuli walil mu'minin. Al-ayah. Jadi ketika kita bekerja itu, Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan melihat. Maka ketika kita maknai cuma hanya sekedar kerja, Buya Hamka memberikan kalau bahasa kasar paran kepada kita. Kalau hidup maka kerja kerja pun gaji penghasilan yang masuk di dalam rekening kita di akhir bulan gitu ya. Bukan sekedar itu. Tapi memaknai bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita gunakan untuk kembali mendekat kepadanya. Nah, sehingga disinilah kita bisa memaknai bahwa apapun yang kita lakukan itu just fokus on Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat kalam yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau bilang kalam ini kok bayangannya kayak bilang Malang gitu ya. Karena Kang Irgi ada di Malang gitu ya. Dan ala kulli hal ya, from money to mission. Nah, jadi yang ketiga adalah bagaimana spiritual abundance mindset itu adalah ketika from money to mission. Dari sekedar kita mencari rezeki atau mencari uang sebagai bagian dari menjalankan peran. Apa peran kita? Khalifatullah fil ardh. Menjadi khalifahnya Allah di atas muka bumi. Nah, oleh karenanya, Ayah Bunda, Abang Kakak, sahabat-sahabat kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang telah kita sampaikan padanya. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan malam hari ini, yaitu kepada poin yang kedua, yaitu strengthen your body.
Jadi bahasanya bagaimana kita menguatkan tubuh kita. Kan kita pengen bahasa holistic self transformation itu terjadi bukan hanya saja dalam wilayah mindset, tapi juga dalam wilayah tubuh kita. Dan tubuh kita ini Allah telah ciptakan dalam kondisi sebaik-baiknya, Bapak. Surat At-Tin ayat 4 ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Jadi kalau kita lihat tubuh manusia itu sempurna, Bapak Ibu, diciptakan Allah dibandingkan daripada ya makhluk yang lain. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita rawat, yang perlu kita pelihara. Kita ya kemudian misalkan hobinya itu masuk ke dalam golongan ahli hisab, dewan hisab itu alias mengeluarkan asap, dewan suro ya suka rokok gitu. Terus kalau diingetin, Pak, Bu, apakah itu nggak menyakiti diri sendiri? Biarin itu tubuh saya kok sampean yang ngurusin gitu. Nah itu dia nggak paham bahwa tubuh ini adalah anugerah pemerintah Allah yang juga otomatis merupakan titipan Allah yang harus kita jaga dan kita rawat. Nggak bisa kita ginjal. Ya, padahal ginjal itu bukan punya dia. Tapi itu adalah pemberian Allah yang akan kelak dipertanggungjawabkan. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu, ayah bunda, sahabat-sahabat kalam yang disayang Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam wilayah strengthen your body ini ada 3 olah yang perlu kita hadirkan. Yang pertama ada olahraga, yang kedua ada olah makan, dan yang ketiga ada olah nafas. Nah inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Setidaknya ini juga bagian pengingatan bagi yang gitu ya, karena ini yang kadang-kadang sering melalaikan kita. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering kali banyak dilupakan atau ya bahasanya itu membuat terlalaikan banyak manusia itu. Yang pertama adalah as-sihat, nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah wal faragh, nikmat waktu lapang. Maka hari ini kita fokus bagaimana agar Allah anugerahkan kepada kita itu ya fisik yang sehat. Ya, jadi bahasanya fisik yang sehat itu afiah. Makanya kita akan suka bilang semoga Bapak Ibu sehat wal afiah. Ya, sehat dengan kondisi yang terbaik yang Allah berikan. Dan di antara ikhtiar kita di dalam menjaga kesehatan itu, memelihara karunia kesehatan yang Allah berikan, adalah dengan 3 olah ini. Ini juga bagian daripada upaya untuk berubah kondisi kita menjadi lebih baik. Selain ya mindset, ya kemudian juga body set. Kan ada istilah jiwa yang kuat. Gitu ya, Kang Irgi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ya, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka kalau hari ini kita nggak peduli sama kesehatan, sayang sekali. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ilallah wa ahabbu ilallah minal mu'minit ta'ib. Atau kamu qala Nabi SAW. Seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan Bapak Ibu, kalau kita itu bukan hanya saja kuat fisik, ya pemikiran. Salah satu bukti kegaraan fisiknya Rasulullah SAW, saya pengen tanya, Bapak Ibu, Rasulullah perang pertama kali dalam perang Badar, itu usia Rasulullah berapa tahun, Bapak Ibu? Yang bisa jawab, insya Allah dapat hadiah, didoakan oleh Kang Irgi dan saya. Saya berapa tahun? Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul umur berapa tahun, Bapak Ibu? 40 tahun. Ya. 40. Oke, terus di Mekah berapa tahun?
13 tahun. Nah, berarti tambah 13 berapa? 53. Terus kemudian pecah perang Badar itu berapa tahun? Maksudnya tahun keberapa Hijriah? Ada yang mengatakan tahun 2 Hijriah, 17 Ramadan 2 Hijriah. Berarti 53, 40 tambah 13 tambah 2. Berapa tuh Bapak Ibu? 55. 55 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perang Badar yang dipimpin langsung oleh Nabi. Dan jangan bayangin perangnya kayak model kita ikut apa namanya itu perang airsoft gun gitu ya. Nabi itu pakai baju zirah yang besi, yang kemudian itu nggak kaleng-kaleng. Kalau dia nggak punya fisik yang kuat, sulit untuk berada di medan perang. Tapi ternyata Rasulullah dan para sahabat itu luar biasa fisiknya. Makanya insya Allah ya ini semoga Allah berikan kita karunia fisik yang sehat dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ini as'aluka afwa wal afiyah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemaafan darimu dan kesehatan terbaik yang Engkau hadirkan. Sekarang kita lihat, yuk. Yang pertama adalah bagaimana agar kita bisa menguatkan tubuh kita. Yang pertama itu adalah olahraga, Bapak Ibu. Seberapa sering hari ini Bapak Ibu melakukan olahraga dalam satu pekan? Olahraga apa saja Bapak Ibu? Ngepel Ustadz? Oh boleh, boleh. Olahraga ngepel bisa juga, ya kan? Olahraga nimba air? Oh boleh juga, boleh, boleh. Nah, jadi insya Allah ya. Ya, selama yang penting ada yang bisa kita kasih, mantap, mantap, ya kan? Jalan pagi ke pasar, ya selain bolak-balik ke masjid, ya kan? Salat 5 waktu. Terus apa lagi? Nah, cakep-cakep. Terima kasih untuk yang memberikan respon di kolom chat. Nah, ini di antaranya senam, betul. Ya, walaupun senamnya ini nggak usah terlalu yang, wah harus zumba gitu, yang melentang-melenting gitu. Nggak harus gitu ya Bapak Ibu ya. Ada namanya senam ayunan tangan. Pernah dengar nggak, Bang? Senam ayunan tangan. Nah, jadi bahasanya ini dipopulerkan oleh Dr. Hembing. Jadi inilah kalau biasanya itu apakah stretching atau pada saat pendinginan setelah jogging gitu ya, setelah apa jalan kaki. Nah, itu melakukan itu. Jadi tangannya apa dikedepankan, kemudian diayunkan ke belakang, sementara kita jinjit. Ya, kita jinjit. Kemudian setelah itu jinjitnya dilepaskan, terus kita majukan lagi ke depan. Begitu seterusnya. Nah, itu ternyata saya pernah dapetin waktu di Ubik, ya, Ubik Learning Center, bahwa ada sebuah risetnya itu kalau kita melakukan gerakan itu kurang gitu ya. Dan itu ternyata walaupun ada yang bilang itu olahraganya orang malas, bisa juga sih. Tapi at least ternyata banyak gerakan-gerakan yang kalau kita lakukan secara continue, secara terus-menerus, insya Allah itu menyehatkan. Dulu waktu kecil kita ada SKJ ya, senam apa kesegaran jasmani 88. 88. Kang Irgi sudah lahir ya 88 ya? Belum ya? Nah, jadi bahasanya itu dulu itu kita sekolah ada senam kesegaran jasmani. Kalau sekarang wallah masih ada apa enggak, mungkin mulai ganti-ganti dengan senam penguin ya. Nah, tapi intinya boleh ya, senam apapun yang penting itu insya Allah bisa menggerakkan tangan kita, eh, anggota tubuh kita, ya antara bagian dari olahraga. Kalau kita lain, di antaranya apa? Ya, di antaranya kita lakukan
Ya, main basket ya boleh, main bola ya monggo ya. Ya jangan sampai kita mentang-mentang mau 17-an, wah siap-siap untuk jadi atlet apa namanya sepak takraw. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Cek. Mohon izin Bunda, sepertinya terputus Ustaz Zul, mohon menunggu sebentar ya. Alhamdulillah dulu waktu sekitar 2024 ya Bunda ya, pernah ini juga diajarin oleh ketua ini ya, pembina yayasan di Rumah Quran di Malang. Jadi diajarin sama orang Cina. Nah, ini share linknya Bunda nih. Itu enak, lumayan agak keringetan, senam ayunan tangan. Insya Allah itu 63 tahun masih segar bugar Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Irgi masih umur 25 tapi udah. Insya Allah ini harus lebih semangat nih Bunda nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Olahraga, olah nafas, dan olah makan ya Bunda ya. Insya Allah sama-sama. Baru di olahraga ya Bunda ya. Baru di olahraga sebelum bahas di olah nafas ataupun olah makan nih. Insya Allah kita lanjutkan bersama Ustaz Zul sambil menunggu insya Allah. Insya Allah segera masih menyambungkan Bunda. Semoga sehat semuanya insya Allah. Qadarullah di Ustaz Zul sedang kurang baik ya jaringannya. Semoga dilancarkan oleh Allah. Yasarallahu lakum. Yasarallahu lana. Semoga Allah mudahkan kembali. Bismillah. Ya, Bismillah cek alhamdulillah Ustaz. terpental ala aku. Alhamdulillah sudah bergabung Cek, kembali. suara masih masuk kah? Masuk Ustaz, tinggal tampilan atau Oh, layarnya. Baik. iya, izinkan boleh. Boleh diizinkan. Ini sharing is not turned on. Oh baik, mohon bantuannya Ustaz Zul. Coach Rizal. Masih belum ya. Baik, untuk dijadikan co-host Ustaz Untuk Zul, Coach Rizal mohon izin. Bismillah. eh, masih belum ya. Masih belum co-host ya Ustaz ya, mohon izin. Sebentar. Ya, mangga. Masih belum.
Tidak. Bismillah, Coach Rizal, mohon izin admin untuk menjadikan co-host Ustaz Zul. Bismillah, eh, boleh dijadikan Eh, co-host? sudah. Alhamdulillah. Kayaknya sudah. Oke. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Ya, izin ya, kita sambung lagi sedikit ya. Virtual background. Oke. Aerobik, kemudian basket, bola atau sepak bola, lari. Nah, ini lari ini termasuk yang sederhana, murah, dan insya Allah bermanfaat. Tapi kalau kita nggak bisa lari atau sulit untuk lari, yang penting jangan lari dari permasalahan kehidupan. Adalah jalan pagi. Dan jalan pagi ini sederhana aja rumusnya. Bisa 20 sampai 30 menit sehari alhamdulillah. Atau 10,000 hours rules. Kalau ini 10,000 steps rule. Aturan 10.000 langkah. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh kita lari atau lari-lari kecil. Atau setidaknya kita jalan pagi ya, jalan pagi. Yang penting pada saat kita melakukan semua itu kita fokus agar jangan sampai apa, kita kadang jalan paginya 10 menit, makan sarapannya setengah jam, gorengannya satu piring, esnya 2 gelas. Nah itu yang akhirnya bakar kalori tapi numpuk ya, yang lain-lainnya malah jadi defisit ya, defisit daripada tenaga yang dihadirkan. Nah jadi yuk, makanya nanti dalam urusan makanan juga kita olah ya. Jadi bukan hanya olahraga, tapi juga yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita sebut dengan olah makan. Nah, jadi ini menarik. Jadi setelah olahraga, bagus di olahraga, tapi kalau dia makanan yang nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan, mau-maunya dia, sembarang makanan dimakan gitu ya. Sehingga kalau ditanya, wah kok Mas makan apa aja sih katanya gitu ya. Oh saya sih makanan semua saya makan kecuali penggorengan yang nggak dimakan gitu ya. Innalillah ya Bunda Eli Fatimah di Pemalang. Mohon doanya untuk kesembuhan Ustadz habis kecelakaan tabrakan motor. Syafakillah syifaan ajilan. Semoga Allah menyediakan kesehatan ya dan mudah-mudahan bisa lebih berhati-hati lagi. Karena qadarullah memang boleh jadi kita sudah berhati-hati tapi di luar kita terkadang bisa menjadi di antara hadirnya
musibah ataupun kecelakaan yang menimpa kita. Namun semoga Allah berikan kesabaran dan Allah berikan kepulihan segera untuk Bunda Eli Fatimah di Pemalang. Ya, boleh kita lanjut ya. Sedikit lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah malam ini kita dapat satu pemahaman bagaimana tidak berhenti pada olahraga saja. Olahraganya bagus, tapi makanannya nggak dijaga. Itu yang boleh jadi hampir kebanyakan yang menjadikan seseorang itu akhirnya terindikasi ya penyakit-penyakit serius. Terakhir anak usia, saya lupa SD atau SMP, yang sudah harus cuci darah. Karena apa? Ya jarang minum air putih tapi minumnya air bersoda gitu ya. Maka ini ataupun senangnya ya makan makanan yang snack asin-asin itu ya, ciki-cikian gitu ya. Dan ternyata itu dalam jangka panjang bisa menjadikan kesehatan kita pelan tapi pasti mengalami penurunan kualitas kesehatan. Makanya kita punya aturan ajaib ya dalam makan itu sebetulnya sederhana saja. Ya, 5 aturan ajaib gaya hidup sehat di dalam olah makan. Yang pertama adalah ketika lapar makanlah kapanpun. Ya, ya karena sebagaimana yang kita pahami sebagai seorang muslim, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi bahasa jangan sampai nunggu kenyang banget baru kita berhenti. Tapi sebelum kenyang kita berhenti. Makanya kita membagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Agar kemudian itu bisa menjadi ruang yang baik di dalam tubuh kita untuk mencerna makanan. Tapi kalau kita memang lapar, makanlah kapanpun walaupun tidak harus banyak. Jangan sekalinya ngemil sop buntut, ngemilnya lagi rawon, ngemilnya lagi tengkleng. Wah, ini semuanya kelas berat ya. Sekalinya makan malam nasi kebuli 1 nampan sama kepala kambing. Nah, jadi Bapak Ibu, ya ketika lapar makanlah. Tapi salah satu di antaranya ya, makanlah yang betul-betul diinginkan. Jangan kita kadang nyendoknya banyak, tapi begitu masukin makanan yang disendok itu ke dalam tubuh kita baru 1 suapan, sudah ditinggalkan. Selain mubazir, ya itu juga menjadikan apa? Menjadikan kenikmatan dari makanan itu menjadi berkurang. Ada orang yang bahkan makan itu pakai model plastik ya Bapak Ibu ya. Jadi makan, tapi dimasukin di dalamnya ada plastik. Nah begitu dia kunyah-kunyah terus dia keluarin, kan berarti nggak masuk ke mulut. Karena saking apa, pengen diet gitu ya. Nah jadi ada yang sampai segitunya. Terakhir ada terapi ngunyah. Jadi bahasanya ngunyah itu katanya bisa menjadikan turun berat badan. Nah jadi itu terapi ngunyah. Tapi bagi kita, makanlah yang betul-betul diinginkan. Karena boleh jadi sebetulnya bukan masalah. Kalau bahasanya gini, oh gara-gara makan kambing ya darah tinggi gitu. Ya, bukan masalah kambing ya, Rasulullah itu senang makan daging kambing, apalagi kalau yang paha kanan bagian depan. Ya, Masya Allah itu artinya Rasulullah sehat. Karena diketahui 2 kali saja Rasulullah sakit, diantaranya karena ya apa istilahnya ya, dijahati oleh ahli nujum ya, ataupun paranormal gitu ya. Paranormal sih, dukun. Nah, dukun itu yang bahasanya kemudian menjadikan Rasulullah itu mengalami kondisi sakit. Tapi ala kulli hal ya Rasul bukan berarti nggak tahu, tapi ya memang bagian daripada fitnahnya yang dialami Rasulullah. Nah, jadi salah satunya kenapa Rasulullah kok minim sekali sakit. Bukan berarti sama sekali nggak pernah sakit, tapi minim sekali sakit. Ya karena Rasulullah tadi diantaranya ketika lapar ya makan, ketika makan yang betul-betul diinginkan. Dan yang berikutnya adalah makanlah secara sadar dan perlahan. Berhenti makan pada saat netral. Maksudnya gini, kalau kita sadar dan perlahan, itu kan ngunyahnya benar. Tapi kalau kita nggak sadar, wah makan saking lapar hantam. 1 piring kurang, tambah lagi piring kedua, tambah lagi piring ketiga. Toto bule. Nah itu kenapa? Karena udah kelebihan. Maka makan secara sadar dan perlahan. Jangan seperti membabi buta begitu ya.
Dan pada saat netral, nggak terlalu lapar, nggak terlalu kenyang gitu ya. Jangan juga ngemil lagi dibanyakin. Nah itu pada saat netral ya justru gunakan itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk berolahraga gitu ya. Nah, kemudian dan yang kelima itu adalah apa yang kita sebut dengan eh, perbanyak melangkah. Ya, jadi kalau kami pernah mendapatkan invitation memberikan kajian di platform ya, platform itu pengeboran minyak di tengah laut gitu ya. Itu biasanya tempat makan itu kalau nggak salah di lantai satu atau lantai dua, lantai dua. Sementara tempat istirahat itu biasa lantai tiga atau lantai empat. Lantai lima itu ya fasilitas umum, klinik, termasuk di atasnya helipad gitu ya. Jadi kalau sudah selesai makan tuh ya naik ke atas naik tangga gitu. Kalau kita kan sekarang apa-apa tinggal pesen di apa namanya HP kita ya kan. Jadi akhirnya cuma melangkah ketika ada yang bilang ojek online, GoFood, Shopee Food ya kan. Akhirnya kita nggak banyak langkah. Maka orang-orang tua dulu itu jauh lebih sehat karena mereka ya mau makan ya pergi ke pasar, beli ayam ya bukan yang langsung terus dipotong ayam hidup, pulang ke rumah dipotong sendiri. Yang pertama yakin kehalalannya dan yang kedua jauh lebih higienis kan gitu. Kalau sekarang kan kita pengen semua serba instan. Nah inilah diantara aturan ajaib bagaimana gaya hidup sehat. Dan yang menarik memang kalau kita lihat pembahasan tentang bagaimana healthy lifestyle itu juga hadir di dalam konteks kita mengolah makanan. Ya. Jadi ada namanya piramid makanan sehat. Nah, ini ada prosentase-prosentasenya ya. Kita lihat gambar sebelah kiri dulu. Ya, jadi di sebelah kiri itu 40% roti, pasta, sereal, ya mungkin termasuk di dalamnya juga nasi gitu ya. Walaupun ya kalau bisa kita kurangi, kita ganti nasi putih dengan nasi merah atau beras merah itu juga bisa menjadi satu kebaikan. Dan itu kedudukannya hampir setara dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi kita kadang-kadang kan buah-buahan itu bahkan mengkonsumsinya setelah makan, jadi akhirnya penumpukan. Karena sebetulnya kalau lihat pola Rasulullah dan para sahabat generasi sebelum kita, makan buah itu sebelum makan nasi gitu ya. Bukan habis makan nasi atau makan makanan utama baru kita makan buah. 20% itu meat, fish, milk, eggs ya. Jadi bahasanya daging, ikan, susu, telur, nah itu 20%. Nah, kalaupun yang 5% itu bahasanya adalah yang makanan yang membuat banyak lemak itu ya, fat, oil, sugar, sweets ya, yang manis-manis, yang berminyak. Apakah gorengan termasuk? Iya. Apalagi ya es teh manis ya. Pokoknya yang manis-manis kan kalau kata Dokter Zaidul Akbar itu jauhi 5 putih ya, nasi putih, gula putih, apalagi tepung putih, garam putih, satu lagi saya lupa apa itu. Jadi ada 5 itu. Nah itu kalau kita kurangi nasi, kemudian minyak ya, minyak putih. Ya maksudnya minyak putih itu ya gorengan gitu kan, tepung, nasi, tepung, gula, garam, minyak. Kalau kita bisa ngurangi itu Bapak Ibu, insya Allah cenderung lebih sehat. Tapi kan menarik kayak Ramadan ya. Kalau Ramadan itu kita kadang bukan pakai kurma, tapi pakai gorengan. Nah, jadi itu yang kadang-kadang akhirnya, ya Allah ya Rabbi, ya. Maka kenapa jajanan tentang menjelang berbuka itu istilahnya apa? War takjil, ya, war takjil. Nah, ini ada referensi menarik dari Harvard Medical School ya tentang bagaimana tentang healthy food plate ya. Bahwa harusnya itu yang dibanyakin itu vegetables ya. Vegetables itu sayuran dan fruits. Whole grains itu ya kayak gandum, ya kacang-kacangan, healthy protein.
Bahkan di sini hampir nggak ada fatnya gitu ya. Banyakin minum air ya, uh, drink water, tea or coffee with little or no sugar. Ya, justru kita kadang-kadang kayak buat teh manis ya, teh manisnya setengah gelas, esnya setengah gelas, gulanya 5 sendok. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan apa? Ya berlebih ya, kadarnya berlebih. Karena kita cukup sedikit saja. Ya less sugar atau no sugar. Limit milk diary, 1 until 2 servings per day. Ya, jadi kita minum susu. Ya, walaupun sekarang itu banyak ya, ada susu di antara yang bagus itu ya susu kambing. Ya. Mana bagus susu sapi sama susu kambing? Sebetulnya kalau melihat kebiasaan Rasul dan para sahabat ya minum susu kambing. Ya. Nggak ada istilah etawa, susu etawa dan seterusnya. Nah, karena kalau yang lain ya biasa dari sapi itu cenderung memiliki lemak lebih banyak gitu ya. Dan jus 1 small glass per day ya. Ini ya jus apa saja ya, bahkan kemarin saya dapati ada hal menarik. Salah satunya itu ya jus apa namanya? Jus kurma sama semangka itu bagus ya kan. Kemudian timun dengan lemon itu juga bagus. Kemudian wortel dengan pisang, nanas juga bagus. Jadi ternyata itu memang ada ilmunya. Nah, jadi ini gambarannya. Ya, jadi bahasanya yang diperbanyak yaitu termasuk gunakan minyak yang menyehatkan, ya seperti olive oil, canola oil untuk masak di dalam menggunakan salad ataupun ya kita sekedar untuk nambahin gitu ya. Karena yang kayak gitu termasuk minyak zaitun itu kan, minyak olive itu kan minyak zaitun. Itu menyehatkan. Karena watin wa zaitun. Maka kalau kita ke Mekah, ke Madinah, di antara kita belanja minyak zaitun dan memakan buah tin. Karena itu di antara makanan atau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dalam konteks kita hari ini sebetulnya bisa juga kita lakukan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ya belajar itu ada Dr. Zaidul Akbar misalkan sudah membuat bagaimana pola hidup dan pola makan sehat Rasulullah. Ya, jadi kalau kita belajar ini di antaranya. Jadi kalau kita bagaimana belajar pola konsumsi dan kesehatan ala Nabi, maka kita akan dapati Bapak Ibu, piramida makan Islami ala Rasulullah itu ya yang paling banyak justru adalah air dan nabis. Ya. Dan nabis ini tahu ya Bapak Ibu ya, nabis ini adalah rendaman kurma. Nah, jadi Rasulullah itu ketika sebelum tidur meletakkan kurma, ya di antaranya kurma ajwa, karena di antara kurma yang paling Rasulullah suka itu adalah ajwa. Nah, jadi ajwa ini memang tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit. Ada yang manis-manis itu misalkan sukari, ya, kemudian medjul, nah itu rata-rata manis. Ada juga yang kurma untuk para ibu, kurma Maryam, ya, atau yang lain-lain. Rutop juga termasuk yang bagus, tapi biasanya bukan rutop yang jadikan di nabis itu ya. Jadi nabis itu kayak kalau kita infus water ya. Cuman infus water ala Nabi itu bahasanya sebelum tidur meletakkan 3 atau 5 atau bilangan ganjil di dalam air, kemudian ditutup. Nah, keesokan paginya diminum. Nah, itu kan sudah mengalami proses percampuran dengan air ya. Kemudian bijinya dibuang, kemudian diminum. Karena dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan air adalah minuman terbaik di dunia ini dan di akhirat. Makanya sebetulnya terapi air mineral atau air putih itu luar biasa. Ya kalau kita mencukupi maka alhamdulillah. Maka kalau kita ada air yang lebih bagus lagi, ada air alkali. Tapi di atas air alkali yang pH-nya 8 atau apa itu adalah air Zam-Zam. Nah, ini air yang paling baik Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada air, nabis, buah dan sayuran itu yang paling banyak Rasulullah makan. Kemudian karbohidrat utuh atau protein nabati. Rasulullah biasa makan roti gandum dan selai ataupun yang lainnya gitu ya.
Nah, jadi Rasulullah itu ya kan memang kebiasaan orang-orang Arab itu bukan makan nasi. Kalau kita kan makan nasi. Kalau mereka di sana biasa makan roti, makanya kalau makan roti itu nggak kecil-kecil gitu ya. Beda dengan kita, dan protein nabatinya itu ya kita bisa lihat. Eh, Buah-buahan banyak, kemudian ya protein nabati itu ya dari tumbuh-tumbuhan juga, Masya Allah. Ya, di sana itu makanan sehat ya. Kita kalau makan makanan kayak misalkan beli ayam al-baik ya, al-baik itu nggak ada bahasanya saus saus pedas gitu ya. Cuman ada saus bawang putih sama saus tomat. Terus saya sempat tanya-nanya, kenapa ya nggak biasanya dihadirkan saus pedas? Karena buat sebagian orang kalau saus pedas itu, mohon maaf, langsung bereaksi di dalam perut gitu ya, gampang ke kamar kecilnya. Nah, coba kalau misalkan itu wis dimakan segitu banyak orang, kamar mandi penuh ya kan. Jadi itu ternyata ada kebaikannya, ya, ada kebaikannya. Dan memang di sana makanan-makanan sehat juga, Masya Allah. Protein hewani, lemak sehat, sampai ya termasuk madu, ya, karena termasuk Nabi menyukai madu. Nah, adapun prinsipnya makanan itu halal dan thayyibah, sumbernya halal dan baik. Tidak berlebihan, tadi sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Kemudian menggunakan adab makan, sunnah Nabi SAW. Mengawali dengan basmalah, pakai tangan kanan, duduk, makan bersama, syukur. Maka jangan sampai kayak kita besok 17-an, malah ngajarin anak-anak kita lomba makan kerupuk. Sudahlah berdiri, tangan dikebelakangin, nggak baca bismillah, diburu-buru. Ini ngejar rahmat Allah, apa ngikutin bisikan setan? Wah, Ustadz galak amat. Karena kalau mereka kemudian jauh dari berkah, kita yang punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Ya, kalau mau bagiin aja kerupuk mah. Lomba makan kerupuk plus rawon atau plus soto Lamongan. Plus nasi, ya kan biar makan sehat, ya kan. Masya Allah, tabarakallah. Itu lebih indah daripada lomba makan kerupuk. Apalagi sampai panjat pinang. Coba yang punya modal jadi sponsor panjat pinang, suruh ikut panjat pinang, mau apa enggak kan itu. Karena itu yang naik itu mohon maaf kebanyakan orang-orang yang nggak mau. Harusnya nggak usah digituin, kasih. Itulah makna merdeka. Makanya termasuk kalau kita makan, jangan berlebihan. Hindari israf, tidak mubazir atau menyia-nyiakan. Mentang-mentang tumpengan 17-an Agustus, setelah lomba terus dibuang. Wah, itu zalim. Hari ini saudara kita di Palestina itu makan pasir, Bapak Ibu. Makan rumput, saking nggak bisa makan. Kita makanan berlimpah, malah dibuang-buang. Nah, ini adalah olah makan, ya, olah makan. Yang terakhir, Bapak Ibu, adalah setelah olahraga, yang kedua olah makan, yang ketiga adalah olah nafas. Nah, olah nafas ini menarik ini. Jadi ada olahraga, olah makan, olah nafas. Bisa pakai pola pernafasan 1-4-2. Jadi sama gerakan tangannya, naikkan 1, hitungan 1, tahan 4, 1, 2, 3, 4, kemudian lepaskan 2. Boleh juga 2-4-2, 1-4-2 itu mirip-mirip ya. Jadi boleh. Itu ternyata salah satunya akan membantu melonggarkan nafas kita kalau gampang tersengal-sengal, rasanya sempit dada. Masuk juga 2-4-2, boleh. Ini yang saya tulis 4-4-4. Tarik 4 hitungan. Jadi bahasanya 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Dan lepaskan 1, 2, 3, 4. Nah, itu juga termasuk yang mudah untuk dikerjakan. Jadi kalau kita hari ini tadi sudah olahraga, walaupun hanya sekedar jalan kaki, olah makan, ya sarapan, ya makan siang, makan malam. Nah, ini makan malam salah satunya. Upayakan tidak makan yang berat setelah maghrib. Ya. Jadi ya makan malam itu ya sore sebetulnya jam 5, jam 6. Gitu ya.
Jangan makan malam habis kita kajian kalam, baru makan. Makannya apa? Sate ayam plus tongseng. Pak Ustadz bilang tongseng mulu dari tadi di pondok. Yang ada numpuk itu, makanya kalau bahasa kita tanpa sadar kebiasaan ngemil malam itu nggak bagus Bapak Ibu ya. Jadi diantaranya apa? Perbanyak ngemil buah. Kalau sudah di atas jam 7, jam 8 kurangi makan, kemudian ngemil buah, itu lebih bagus. Nah sekarang ada pernafasan 4-4-4. Ini saya ingin berbagi Bapak Ibu karena ikut program itu bareng dengan Pak Faiz. Ya. Wah di nasi goreng jumbo. Nasi goreng jumbo. Udah gitu minumnya es jumbo. Udah itu numpukin lemak itu. Nah, jadi ini olah nafas ya Bapak Ibu. Dan ternyata saya pernah ikut kegiatan bersama belajar dengan Pak Faiz ya penemu the safety itu ya. Nama programnya Silent Mindful Listening. Bagaimana kita bisa mendengarkan dengan sepenuh makna dalam keheningan. Di situ diajarin mindful eating, mindful sleeping, mindful walking, mindful speaking, mindful listening, termasuk mindful breathing. Sudah ada 9, saya lupa. Ada 6 yang saya ingat. Salah satunya adalah mindful breathing. Jadi beliau menyampaikan ada orang yang sakit serius. Dengan izin Allah, dengan olah nafas yang betul, maka biiznillah bisa menghadirkan kesembuhan. Nah, caranya juga. Makanya kita itu tidak ada yang namanya meditasi, kemudian yoga, apalagi istilahnya itu. Nah, kita itu ada dengan melatih zikir, dengan syukur dan cinta. Jadi gini, kan tadi misalkan 4-4-4 yang kita pakai 4-4-4 ini. Nah, hitungannya udah kita 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, lepaskan 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang diganti. Setiap kita narik nafas, itu kita sebutkan lafaz ya Allah. Tapi hitungannya 4 ya. Ya Allah. Tahan 1, 2, 3, 4. Kemudian lepaskan sambil ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Itu nafas ya Allah. Nah itu bisa kita latih ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata insya Allah kalau kita pastikan, kalau orang yang pakai meditasi atau apa, dia kan biasa tangannya kita seperti doa akan di atas lutut kita atau kaki kita. Kemudian tarik nafas itu juga boleh, tarik nafas ya Allah. Kalau nggak pakai gerakan tangan ya, tahan kemudian lepaskan. Alhamdulillah. Setiap tarikan nafas, tidaklah hidup kita yang tinggal hanya separuh tarikan nafas, kecuali dipenuhi dengan cinta. Karena kita masih bisa nafas seperti Allah, masih memberikan kehidupan kepada kita. Jadi hadirkan kecintaan kita kepada Allah, ya Allah. Tahan. Dan ketika kita masih bisa melepaskan nafas, syukuri bahwa itu di antara anugerah yang Allah berikan untuk kita. Alhamdulillah. Nah, jadi insya Allah ini Bapak Ibu ya. Ini pendekatannya mudah-mudahan pendekatan yang juga didasari daripada nilai-nilai keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya insya Allah olahraga, olah makan, olah nafas, inilah yang akan menguatkan tubuh kita biiznillah. Di antara olah-olah yang lain. Yang penting jangan buat olah aja. Maksudnya buat ulah. Nah Bapak Ibu, abang kakak, sahabat-sahabat kalam yang disayang Allah SWT, insya Allah yang terakhir nanti kita membahas setelah sharpen your mindset, tajamkan mindset atau pola pikir dengan spiritual abundance mindset, kemudian strengthen your body dengan 3 olahraga, olah makan, dan juga olah nafas. Nah insya Allah kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu enlighten your soul.
cahayailah jiwamu. Inilah yang akan terus bahasanya menjadi energi. Sebagaimana kalau kita jalan, kita nggak tahu daerah yang kita tuju ini jalan terbaik lewat mana. Salah satunya kita menggunakan GPS. Dan GPS itu menjadi arah bagaimana kita bisa mencapai tujuan. Ternyata dalam hidup kita pun kita juga perlu menggunakan GPS. Nah, cuman GPS yang seperti apa? Karena kita ingin memaknai GPS itu sebagai spirit dan arah untuk meraih kesuksesan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, seperti apa enlighten your soul? Bagaimana kita menggunakan spirit GPS? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga yang disampaikan ini ada kebaikan dan manfaat yang bisa kita amalkan. Dan saya kembalikan lagi kepada Kang Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zulfikarullah atas membersamai di Ayah Bunda sahabat-sahabat semuanya di malam hari ini. Alhamdulillah ya Bunda, mungkin ada seputar yang ditanyakan ya, seputar materi khusus pada hari ini. Boleh satu atau misalnya dua orang. Namun sebelum itu mohon izin informasi sebelumnya Ibu Bunda, Abang Kakak semuanya. Silakan admin. Kawan-kawan mau tahu nggak rahasia cerdas dalam beramal? Itu wakaf. Kok bisa? Ini bedanya sedekah sama wakaf. Anda punya 100.000 nih sedekah, sama 100.000 wakaf itu beda banget. Yang jariah tuh ada. Dan itu Anda bisa terhitung sedekah bahkan sampai se-M. Kok bisa? Sedekah nih 100.000, Anda beli makanan, dimakan habis, Anda dapat pahala. Tapi kalau wakaf, 100.000 misalkan, kumpul ada 50.000 orang, berarti terkumpul sekitar 5M. 5M itu, wakaf gak bisa langsung dimakan, tapi dikelola. Nah, ketika hasil kelolaan ini menghasilkan 2 juta, 10 juta, dan lain-lain, itulah yang berarti Anda tiap bulan sedekah segitu. Kebayang nggak? Kalau makin banyak lagi yang ikut, banyak lagi yang diwakafin, Anda pahalanya ngalir jariah luar biasa banyak. Itu bedanya sedekah sama wakaf. Jadi gerakan yang paling efektif, efisien, dan jadi amal jariah luar biasa itu wakaf, sedekah yang cerdas tuh. Yuk ikutan teman-teman, ikut di gerakan 50.000 muwakif alumni PP, wajib ikutan loh. Dengan ini kita bukan hanya dapat pahala jariah, tapi kebaikannya banyak kita sebar. Bisa kita alokasikan ke guru ngaji, ke rumah Quran, dan lain-lain. Ikutan gerakan sedekah cerdas yaitu wakaf. Jadilah 50.000 muwakif. Kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat semuanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengajak Ayah Bunda, bagi Ayah Bunda yang belum bergabung masuk grupnya, kita sama-sama support gerakan 50.000 muwakif ya, untuk saat di penghafal Quran dan guru ngaji serta anak-anak yatim. Ya Allah Ayah Bunda, dari 50.000 ini akan menjadi wasilah listrik hidup, dan juga santri penghafal Quran tidak usah berjualan dan sebagainya, fokus menghafal Quran. Kemana kita bergabungnya atau transfernya, silahkan ya Bunda bisa di capture di layar 222-222-5542. Silahkan Bunda Ani bisa difoto terlebih dahulu, ataupun misalnya bisa di screenshot, bisa langsung di-QRIS ataupun ditransfer di Bank BSI. Nanti ya Bunda jangan lupa untuk konfirmasi ke admin Afan ya, insya Allah semoga tercatat baik itu di dunia dan insya Allah di akhirat pahalanya, insya Allah. Barakallahu fikum, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Silakan Ayah Bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, apabila ada yang ingin ditanyakan, Allah kepada, oke.
Mohon izin Ustazul, di sini ada Bunda Wiwit yang bertanya, Ustadz, apakah yang dimaksud olah nafas menggunakan nafas perut? Bismillahirrahmanirrahim. Memang pernafasan dada itu adalah pernafasan alamiah yang kita lakukan kayak sekarang nih kita hari-hari itu yang nggak pakai effort banyak gitu ya. Tapi kalau pernafasan perut memang dia menarik nafas masuk kemudian ke dalam rongga hidung, kemudian dialokasikan pada dada, diafragma, tapi diturunkan. Dan itu lebih berdampak ya. Jadi kalau ditanya, ya olah nafas itu apakah lebih cenderung olah nafas dengan menggunakan perut? Iya. Namun kalaupun kita kesulitan untuk bisa langsung nafas perut, boleh menggunakan nafas diafragma. Karena kayak kita kalau ngomong kayak gini, ya ini kan diafragma. Tapi kalau kita ngomongnya sudah lebih banyak yang menjadi lawan bicara kita, menggunakan intonasi dan vokal yang lebih banyak, salah satunya yang lebih nyaman kalau pakai pernafasan perut. Begitu juga kalau kita tarik nafas, kalau dada itu ya paling batasannya terbatas ya, tapi kalau sampai perut itu rasanya juga akan berbeda dan itu cirinya akan terasa yang mengencang. Kalau nafas dada ya diafragma, bagian sekitaran dada rusuk itu yang akan kenceng. Tapi kalau perut itu ya bagian sekitar rongga perut dan sekelilingnya yang akan kenceng. Dan itu yang kemudian bahasanya kita sebut deep breathing, ya bahasanya bernafas dengan dalam. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya Bunda? Kalau di sini ada yang meminta doa dari Bunda Eli Fatimah, Ustadz, Bismillah mohon doanya untuk kesembuhan saya, Ustadz. Saya habis kecelakaan tabrakan motor. Ya Allah. Ya, tadi sudah kita bacakan. Insyaallah. Alhamdulillah ya, sudah sama-sama didoakan tadi di Ya, pertengahan majelis. insyaallah. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya, Ustadz. Masya Allah, Hmm. tabarakallah. Baik, silakan Ustadz untuk bisa closing statement di pertemuan di malam hari ini. Ya. Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat kalam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar ya daripada langkah kedua bagaimana kita bisa melakukan holistic self transformation karena tidak hanya berhenti di pikiran tapi bagaimana juga kita menguatkan badan. Dan menguatkan badan ini adalah ketika kita melakukan tiga olah, yaitu olahraga, olah makan, dan olah nafas. Dan ternyata ini kalau kita lakukan dengan sebenar-benarnya, ini sebetulnya adalah aktualisasi daripada bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Karena salah satu upaya kebersyukuran kita kepada Allah adalah menjaga anugerah pemberian Allah dan menggunakannya di dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Kenapa Rasulullah bisa sholat malam dengan durasi yang panjang dan lama walaupun kakinya bengkak? Kenapa Rasulullah salah satunya bisa memimpin peperangan meski usia sudah tergolong uzur ya 55 tahun? Dan kenapa para sahabat mereka kemudian berangkat ke medan juang tanpa merasa sulit dan berat karena di antaranya selain kekuatan azam dan keimanan mereka adalah kekuatan fisik yang menopang dari kekuatan iman dan azam mereka tersebut. Maka insya Allah hari ini kita berupaya ya karena kita memaknai bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Karena ketika tubuh kita, mohon maaf, lemah, sakit-sakitan, maka bukan tidak mungkin sangat terbatas kita bisa melakukan daripada agenda-agenda kebaikan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menguatkan fisik kita, mudah-mudahan capeknya kita di dalam melakukan kebaikan adalah salah satu bentuk daripada keberkahan dari nikmat sehat yang Allah berikan untuk kita. Maka setelah kita berupaya terus merawat kekuatan tubuh ataupun fisik kita, maka insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana mencerahkan jiwa kita. Karena kalau sudah tajam mindsetnya, kuat fisiknya, tapi kalau lemah jiwanya, lemah hatinya, sakit hatinya, maka boleh jadi yang dua ini pun tidak menjadi banyak manfaat. Mudah-mudahan insya Allah kita betul-betul bisa menjadi hamba yang kafah di dalam melakukan perubahan menjadi hamba yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, Jazakallahu Allah. khair.
Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Insya Allah kita sama-sama praktek ya, ya bunda semuanya yang dikatakan oleh Ustaz Zulfikar sangat-sangat betul ya. Karena kalau misalnya sakit-sakitan atau kalau misalnya lemah fisik, agenda-agenda kebaikan eh, berat ya dilaksanakannya karena fisik kita tidak bisa mengikuti atau mengimbangi. Bismillah, kita sama-sama praktek ya bunda ya. Kalau minimal tadi yang disampaikan Ustaz Zulfikar, apa senam ayun tangan itu. Jadi praktek Ya, juga kalau lagi malas praktek tangan ternyata Masya Allah sampai keringetan ternyata Masya Allah Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz insya ilmunya. Allah. Kita doakan ya Bunda. Sama-sama barakallahu. Guru kita senantiasa sehat walafiat, Allah berikan keberkahan terus ilmunya. Iya. Semakin luas manfaatnya, tidak hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang terdekat kita dan juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sama-sama kita cukupkan Bunda semuanya dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersabar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum, ayah bunda semuanya selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya, Kang Irgi dan Ayah Bunda semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum. Makan Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Selamat istirahat Bunda. Semoga sehat-sehat, istiqomah terus ya Bunda ya. Insyaallah. Alhamdulillah Jazakallah Bunda khair. Fitri, terima kasih Bunda Fitria, Barakallah. Semuanya selamat istirahat. Kita cukupkan dengan hitungan 3, 3, 2, 1.